Bismillahirrahmanirrahim. Halo Kids, Alhamdulillah. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala halla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sobahul khair adik-adik. Apa kabar semua adik-adik yang saleh dan saleha? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, memberikan kebahagiaan buat adik-adik semua dan keluarganya yang ada di rumah saat ini. Barakallahu fikum. Berjumpa kembali bersama Kak Muslim di program acara Halo Kids. Insya Allah di acara Halo Kids ini Kak Muslim akan menemani kalian di hari-hari libur ini, di hari Ahad ini beberapa menit ke depan. Bersama channel Halo Ustadz dan Halo Ustadz Store. Barakallahu fikum. Adik-adik gimana kabarnya? Sudah mandi belum? Ayo yang belum mandi, mandi dulu. Pinter, barakallahu fikum. Kamu sih mau tanya lagi, siapa yang hari ini sudah sholat subuh? Ya, pinter. Siapa yang hari ini sudah mandi pagi? Cakep, Masya Allah. Siapa yang hari ini sudah bersih-bersih rumah? Bagus, subhanallah. Rumahnya harus dibersihkan. Seperti ini nih, di belakang Kak Muslim. Rumahnya, bagus kan? Rumah-rumahan. Ya, adik-adik sekalian. Hari ini kajian online kita langsung bersama Halo Ustadz. Di program acara Halo Kids ini. Tema kajian untuk adik-adik di rumah semua. Dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara. Yaitu tema yang sangat menarik, yang sangat indah, dan mempesona serta bermanfaat tentunya. Apa temanya? Nih kita lihat temanya di bawah ini. Ayo apa bacanya adik-adik temanya? Betul, rumahku, surgaku. Barakallahu fikum. Apa bahasa Arabnya ya? Siapa yang tahu bahasa Arabnya? Rumahku, surgaku. Ya, siapa yang tahu bahasa Arabnya? Cakep. Baiti jannati. Rumahku, surgaku. Subhanallah. Nih, lihat nih. Rumah di belakang Kak Muslim gambarnya. Gambarnya aja ya. Biasanya adik-adik yang soleh semua ingin punya rumah yang indah. Betul adik-adik? Rumah yang nyaman. Yang di dalamnya luas, kita bisa bermain. Betul nggak teman-teman? Betul kan? Iya, kita bisa istirahat dengan tenang. Bisa berkumpul bersama keluarga. Bisa makan bareng sama keluarga kita, ayah bunda. Dan juga biasanya ada tempat untuk bermain. Betul nggak? Betul. Di depannya ada taman. Masya Allah. Ya kan? Ada lagi apa adik-adik? Perosotan. Tuh perosotan nih kamu Muslim lihat di belakang kamu Muslim tuh. Ada perosotan. Ada bola bisa main futsal. Iya. Ada lagi pohon. Ya kan adik-adik? Ada pohon yang kita bisa berteduh di situ sambil kita memetik buah-buahan yang ada. Iya enggak? Iya, kemudian ada rumput. Rumput-rumput di depan halaman rumah kita. Kita bisa bermain guling-gulingan. Wah, subhanallah. Kita bisa berlari-larian. Kita bisa berlompat-lompatan. Di mana adik-adik? Di rumahku. Rumahku, surgaku. Ada juga alamatnya. Di depan rumah ada alamatnya. Alamat rumah Halo Ustadz. Salah ya? Iya itu Halo Ustadz tuh kan. Halo Ustadz, Halo Kids. Nah di situ ada alamatnya. Yang menandakan ini rumah saya loh kalau mau main. Kalau ada paket pos silahkan bawa ke sini. Betul adik-adik? Betul. Inilah rumah yang bisa kita jadikan seperti surga.
Karena surga itu penuh dengan kenikmatan. Betul nggak adik-adik? Iya, ada air yang mengalir di bawahnya, ada pohon-pohonan, subhanallah. Surga Allah itu sangat indah yang tidak pernah dilihat oleh mata kata Nabi. Surga itu, surga Allah subhanahu wa ta'ala ma ainun ra'at. Tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Ya, wala khatara ala qalbi basyar, dan tidak pernah dirasakan oleh manusia. Tidak bisa dibayangkan seperti apa kenikmatan di surga itu. Subhanallah. Kita dengarkan sebuah ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, surga itu jannat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga itu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, adik-adik, subhanallah. Sungai-sungai, ya kan? Yang di dalamnya penghuninya kekal selama-lamanya. Itulah surga. Ada pohon-pohonan, ada buah-buahan yang enak. Enak ya adik-adik? Nah, mau nggak kita jadikan rumah kita seperti surga? Ya, tapi bukan surga beneran kayak yang di sana, nanti beda surganya. Tapi maksudnya adalah rumahku, surgaku itu adalah rumah yang di dalamnya kita nyaman. Rumah yang di dalamnya kita tenang. Rumah yang di dalamnya kita merasakan kebahagiaan. Rumah yang di dalamnya kita merasakan kesenangan. Baiti jannati. Rumahku, surgaku. Betul, betul, betul? Betul. Rumahku, surgaku. Lalu Kak Muslim, bagaimana kita menjadikan rumahku, surgaku? Oke, kita akan bahas di sesi kali ini. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung dan juga teman-teman yang sudah menyimak dari tadi, ikuti kajian ini sampai selesai. Karena insya Allah nanti kita akan memberikan hadiah. Adik-adik akan diberikan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Hadiah dari Halo Ustadz Store. Insya Allah nanti Halo Ustadz Store akan memberikan hadiah berupa kaos, ya, baju buat adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan, 5 pertanyaan dan juga 5 pemenang, ya. Ikuti terus nih kajian ini sampai selesai. Nanti di ujung akhir acara ini Kak Muslim akan memberikan pertanyaan buat kalian, 5 pertanyaan untuk 5 pemenang, dan akan diberikan hadiahnya dari Halo Ustadz Store. Insya Allah, biidnillah, amin. Baik adik-adik semua, sekarang kita akan materi. Sebelum materi kita akan simak yang mau lewat yang satu ini. Jangan kemana-mana, bersama Halo Kids dan Kak Muslim. Halo Kids. Masya Allah. Yes. Jumpa lagi adik-adik di program acara Halo Kids bersama Kak Muslim. Barakallahu fikum. Oke, kita akan lanjutkan materi kita Baiti Jannati. Apa artinya adik-adik? Iya betul, rumahku, surgaku, subhanallah. Ini kayak gini nih, tuh. Kak Muslim berada di rumahku, surgaku. Enak gak kalau punya rumah seperti ini adik-adik? Rumahnya luas, indah, nyaman, hijau. Seperti apa kita membangun rumah yang nyaman? Seperti rumah berada di surga. Ya, insya Allah, tapi bukan surga beneran ya. Nih, surga dunia, yaitu Baiti Jannati. Bagaimana caranya Kak Muslim? Kita bisa membangun rumah yang indah, ya. Seperti doa salah seorang wanita adik-adik, yaitu Asiyah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangunkan rumah istananya di surga. Bagaimana doanya? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Asiyah, Fir'aun berdoa adik-adik. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buatku rumah di surga. Subhanallah. Dan selamatkan aku dari Fir'aun, amalannya, dan orang-orang yang zalim. Jadi Asiyah adik-adik, dia minta dibangunkan rumah di surga.
ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta dibangunkan. Dia berdoa kepada Allah. Oleh karena itu kita juga minta. Bagaimana kita masuk sesi yang pertama adik-adik? Membangun rumah di rumahku surgaku. Twing. Ini dia. Baiti jannati, rumahku surgaku. Halo kids. Nah, seperti apa adik-adik? Supaya rumah kita seperti surga. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ting. Ya, ini yang pertama. Rumah adalah kehormatan bagi pemiliknya. Rumahku surgaku itu yang pertama, rumah adalah kehormatan bagi pemiliknya. Foto adik-adik, cekrek. Ayo tulis atau dipoto, cekrek. Iya, ini dia teman-teman. Rumah adalah kehormatan bagi pemiliknya. Maksudnya apa Kak Muslim? Nah, maksudnya rumah itu kan ada privasinya. Ada kehormatannya bagi pemiliknya. Jadi kita tidak sembarangan masuk ke rumah orang teman-teman. Tidak boleh masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Begitu juga orang lain tidak boleh masuk ke rumah kita tanpa izin. Apa dalilnya? Kita buka. Ting. Ini dia surat An-Nur. Ya, surat An-Nur. Ya, kita baca ya. Yuk teman-teman kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Masya Allah. Tahu nggak artinya? Oke, kita buka. Ting. Ini dia artinya adik-adik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nur ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya, adik-adik semua perhatikan. Kalau kita mau masuk ke rumah orang, kita mesti izin dulu. Kata Nabi SAW, al-istidanu salasa. Izin itu 3 kali. Jadi kalau kita mau berkunjung, bertamu ke rumah teman, masuk ke rumahnya, atau orang lain mau masuk ke rumah kita, izin 3 kali. Fa'in udina laka wa illa farji. Kata Nabi SAW, kalau diizinkan maka masuk. Kalau tidak diizinkan untuk masuk ke rumahnya, maka kembali ke rumah kalian, pulanglah kalian. Jadi nggak boleh kita masuk ke rumah teman kita yang kita tidak diizinkan adik-adik. Kenapa? Rumah itu adalah kehormatan bagi pemiliknya adik-adik. Makanya harus dijaga. Harus dijaga benar-benar rumah itu. Tidak boleh sembarangan. Karena rumah itu bagaikan surga adik-adik, subhanallah. Bagaikan, bukan surga beneran ya. Baiti jannati. Rumah itu adalah kehormatan bagi pemiliknya. Adik-adik semua, oleh karena itu kita harus jaga rumah kita. Kita bersihkan, kemudian kita rawat, dan juga kita hiasi. Bagaimana menghiasinya? Kita akan lihat di poin yang kedua. Yang kedua ya, bagaimana menjadikan baiti jannati, rumahku surgaku. Yang kedua, ting. Ya, yang kedua adalah untuk menciptakan rumahku surgaku, kita harus saling memberikan sakinah, kenyamanan, mawaddah, cinta, dan rahmah, kasih sayang di antara anggota keluarga. Jadi adik, kalau ingin rumah kita bahagia seperti surga, maka kita harus memberikan sikap kenyamanan, sakinah. Nih adik-adik ya, sakinah kenyamanan. Ya, kemudian kita harus memberikan kenyamanan, mawaddah. Ya, kemudian rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Contohnya gimana Kak Muslim? Misalkan sesama saudara, kalau lagi di rumah aja nih, apalagi sekarang nih teman-teman semua, lagi kumpul di keluarga, di rumah aja. Betul nggak? Sesuai dengan anjuran pemerintah dan ulama. Ulul amri memerintahkan kita atau menyarankan kepada kita untuk di rumah aja. Bagaimana membuat rumah itu nyaman? Apalagi yang
keluarganya besar ya, KB, keluarga besar. Itu anaknya banyak, kumpul semua di dalam rumah. Bagaimana bisa nyaman? Nah ini penting. Pertama harus memberikan kenyamanan. Tidak boleh berkelahi adik-adik. Tidak boleh berantem sama saudara. Ya, main pukul-pukulan atau main menghina. Tidak boleh adik-adik. Tak boleh, berdosa. Lalu bagaimana kita tumbuh rasa cinta? Kita bantu orang tua kita adik-adik. Selama kita di rumah, kita bantu membersihkan rumah ibu kita. Ayah kita, misalkan kita sapu, kita pel, atau kita bersihkan jendelanya setiap hari. Kita buka jendela ya. Kemudian rasa cinta, bagaimana menumbuhkan rasa cinta adik-adik? Misalkan kita sediakan makanan buat keluarga kita, buat ayah bunda, atau buat adik-adik kita, atau bisa juga kita jagain adik kita adik-adik. Nah, lihat sini nih teman-teman. Ya, kita misalkan jagain adik kita nih. Ya, kita gendong adik kita yang masih kecil. Wah, supaya rasa cinta tumbuh di antara anggota keluarga. Betul adik-adik? Oke, ini dia penting kita jaga, kita tumbuhkan rasa cinta dengan cara menjaga adik kita. Kita sayang, kita gendong. Supaya apa adik-adik? Supaya rasa cinta, kenyamanan akan tumbuh di antara anggota keluarga kita. Selanjutnya, yang ketiga, baiti jannati. Tring. Kita lihat. Oke, perhatikan bagaimana menumbuhkan rasa kenyamanan, rasa yang indah semasa di rumah aja. Ini dia yang ketiga. Baiti jannati. Nah, supaya rumah kita terasa seperti surga, agama dan ibadah sebagai pondasi utama rumah. Agama dan ibadah sebagai pondasi utama rumah. Pondasi tahu kan? Nah, jadi kalau pondasinya nggak kuat, nanti bisa rubuh rumahnya adik-adik ya. Jadi kita harus membangun rumah surgaku dari agama. Caranya gimana kamu muslim? Caranya belajar agama. Betul. Seperti kajian Halo Kids ini. Ya, kita kumpul bersama sekeluarga di rumah, adik-adiknya belajar agama, ya kan? Kemudian ayah bundanya juga belajar agama, mengajarkan adik-adiknya. Karena agama itu penting adik-adik. Wajib kita belajar agama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ulangi hadisnya gimana adik-adik? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi biar rumah kita itu indah, pondasinya kuat, harus dibangun dengan agama Islam. Dengan cara belajar agama, ikut kajian, baik kajian langsung datang ke masjid, ke majlis taklim, ataupun di online. Seperti sekarang ini. Ya, dan juga dibangun dengan ibadah. Bagaimana caranya kamu muslim? Nah, perhatikan. Caranya misalkan kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bagi yang wanita boleh di rumah. Nah bagi laki-lakinya sholat sunnah di rumah adik-adik. Kaum muslim sekarang ini kan kita nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Karena ditiadakan sholat berjamaah sementara waktu. Bagaimana caranya? Nah ini kesempatan buat kita adik-adik. Sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. Betul-betul? Betul. Ya misalkan ayahnya jadi imam. Ya, kemudian makmumnya anak-anaknya dan bundanya. Yang adan kakaknya yang paling besar. Nah, yang qomat juga dia jadikan rumah itu indah seperti surga dengan sholat berjamaah. Di saat-saat seperti ini adik-adik. Karena sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kita wajib sholat berjamaah bagi laki-laki. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya apa? Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya apa? Ruku bersama orang-orang yang ruku adik-adik, yaitu salat berjamaah. Mari sama-sama kita salat berjamaah di rumah.
Karena kata Nabi SAW, sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri-sendiri. Supaya rumah kita indah, supaya rumah kita nyaman, terasa tenang dan bahagia, ayo kita ibadah bersama di rumah. Baca Al-Quran, dirikan sholat, ngajiin. Jangan rumah disetelin musik terus, nanti jadi setan yang masuk. Tapi kalau dibacakan Al-Quran adik-adik, Masya Allah, setan lari adik-adik. Kata Nabi SAW, setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Surat apa adik-adik? Al-Baqarah atau surat yang lainnya dalam Al-Quran. Setan lari. Takut adik-adik. Gak mau masuk ke rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik semua, selanjutnya 3 sesi ini kita sudah cukupkan. Nanti adik-adik bisa bertanya lagi, bisa interaksi, bertanya bersama Kak Muslim di acara Halo Kids. Insya Allah nanti Kak Muslim akan jawab semampunya yang Kak Muslim ketahui. Kalau belum tahu nanti kita tanya dengan Ustadz. Kita jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana setelah yang mau lewat ini. Halo Kids bersama Kak Muslim. Halo Kids, Masya Allah. Yeay. Dapatkan kebutuhan kaum muslimin di Halo Ustadz Store. Kami menyediakan pakaian muslim dari Sahabah Muslim Clothes, buku-buku Islam, produk-produk kesehatan, serta produk makanan dan minuman. Kepoin yuk, kunjungi segera Instagram Halo Ustadz Store dan Facebook Halo Ustadz Store. Yuk kita belanja di Halo Ustadz Store. Semua keuntungan dipergunakan untuk program dakwah dan biaya operasional Halo Ustadz. Barakallahu fikum. Tabungan titip kurban bersama DHFAM. Insya Allah, tabungan aman tanpa riba. Pengelolaan sapi sesuai syariat. Harga sapi lebih murah dan flat. Harga berdasarkan timbangan hidup. Dengan menyetorkan uang sebesar Rp100.000, Anda telah bisa membuka tabungan titip kurban. Ayo bergabung di tabungan titip kurban bersama DHFAM. Acara ini didukung oleh Halo Kids, Masya Allah. Yeay. Adik-adik yang soleh, kita bergabung kembali di program acara Halo Kids bersama Kak Muslim. Dengan tema kita kali ini, Baiti Jannati, rumahku, surgaku. Barakallahu fikum. Tadi Kak Muslim sudah jelaskan ya, 3 hal, 3 poin bagaimana kita membangun rumah seperti surga insya Allah. Baik, sekarang Kak Muslim buka sesi telepon interaktif bagi teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia yang ingin bertanya atau berkomentar. Silakan melalui nomor telepon di 081383448433. Silakan adik-adik semua. Insya Allah kalau Kak Muslim mampu menjawab, akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan dari Kak Muslim. Wallah alam bisawab. Silakan kita terima telepon yang pertama. Oke. Baik, baik adik-adik, mungkin banyak yang baru bergabung atau berusaha telepon ya. Jadi kita sudah jelaskan bahwa rumahku adalah surgaku. Karena rumah itu adalah kehormatan buat pemiliknya. Kita angkat telepon yang pertama. Oke. Halo kids, assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Dengan siapa di mana? Arkan. Arkan di mana? Di Maduta. Di mana? Di Bima Duta. Oh, di Duku Bima. Oke, silakan. Mau pertanyaannya apa, Arkan? Bima Duta. Bima Duta. Ya. Ya.
Rumah bagaimana yang seperti surga? Ulangi. Ulangi. Rumah bagaimana yang seperti surga? Oh, rumah bagaimana seperti surga. Iya, Arkan, barakallah. Terima kasih ya Arkan ya. Tadi sudah dijelaskan rumah seperti apa yang di surga. Oke, tutup dulu ya. Oke, terima kasih Arkan. Bagaimana rumah yang seperti surga? Yaitu rumah tadi yang kami jelaskan. Di dalamnya dia dibangun dengan pondasi agama, dengan ibadah. Rumahnya sering dibacakan Al-Quran. Kemudian sholat di dalamnya. Kemudian antar keluarga saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu. Insya Allah rumahnya seperti surga. Bukan hanya rumah yang luas seperti ini adik-adik. Kalau rumah luas tapi tidak ada ibadah di dalamnya, ya sama aja seperti neraka panas gitu ya. Wallahu alam. Oke, kita terima telepon kedua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, halo kids. Dari siapa di mana? Davi. Davi di mana sayang? Davi di Selipi. Selipi, Jakarta. Oke, silakan pertanyaan Davi. Kenapa surat Al-Baqarah? Kenapa surat Al-Baqarah adalah surat yang bisa mengusir setan? Oh iya, iya. Bagus, barakallahu fikum Davi. Terima kasih Davi di Selipi atas pertanyaannya. Ya, kenapa surah Al-Baqarah bisa mengusir setan? Ya, itu kata Nabi. Ada hadisnya adik-adik ya. Ya, tunfaru setan lari dari rumah yang dibacakan tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa? Al-Quran, kalamullah. Setan takut sama bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa surah Al-Baqarah? Ya kata Nabi seperti itu adik-adik. Kata Nabi seperti itu. Setan itu paling takut bacaan surah Al-Baqarah. Kalau surat-surat yang lainnya gimana kamu Muslim? Sama aja, bisa juga. Kita boleh baca surat yang lain, insya Allah setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Wallahu alam. Selanjutnya, telepon ketiga. Halo? Ya. Halo, assalamualaikum. Halo kids. Halo kids. Wah terputus, belum ada suaranya ya. Halo kids. Iya, putus. Baik, telepon selanjutnya. Kita buka lagi penelpon penanya selanjutnya dari adik-adik yang soleh dan soleha. Taib, silakan adik-adik yang ingin bertanya di tema kita kali ini yaitu Baiti Jannati. Tanya selanjutnya dari Halo, adik-adik yang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adiknya mana? Halo, aku Halo, Iya, dengan siapa di mana? Al-Fatih Al-Fatih di Jakarta. Di di mana? Jakarta. Oke, Al-Fatih mau nanya apa sayang? Kamu Muslim. Iya sayang. Rumahku surgaku itu Apa besar? apa harus besar? Ulangi. Rumahku surgaku itu apa harus besar? Oh, apa harus besar ya. Baik, terima kasih. Ini yang nanya Al-Fatih apa ayahnya ya? Al-Fatih. Oke, barakallah, cakep. Syukran Al-Fatih di Jakarta. Ya, Al-Fatih bertanya, apakah rumahku surga gitu harus besar? Jawabannya tidak harus besar, ya. Tidak mesti besar. Ada rumah yang kecil sederhana tapi dia membawa kenyamanan dan seperti surga. Ada juga adik-adik rumahnya yang besar, yang mewah tapi terasa seperti neraka. Panas, keluarganya sering berkelahi, sering ribut, sering teriak-teriak. Ya, sama tidak bisa menjadi baiti jannati, rumahku surgaku. Walaupun dia mewah, banyak kendaraannya. Tapi kalau tidak pernah ada ibadah di dalamnya, maka tidak akan bisa menjadi seperti surga. Walaupun kecil, sederhana, hatta walaupun rumah kontrakan. Subhanallah. Walaupun rumah kita ngontrak, tapi kalau rumah kita nyaman, saling mencintai, saling membantu dan beribadah, maka itu bisa menjadi seperti surga buat kita. Wallahu alam. Ya, demikian ya Al-Fatih di Jakarta.
Tidak harus besar. Oke. Kita buka lagi pertanyaan 2 lagi. Ya, silakan. Halo kids. Halo kids. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Silvia dari Pontianak. Firza Pontianak. Masya Allah. Silakan pertanyaannya apa, Dek? Dengar ya. Pertanyaannya apa? Firza, ayo. Ayo. Kalau kita main ke rumah keluarga, Terus? apakah rumah kita seperti surga? Kalau kita main ke rumah keluarga. Terus? Apakah rumah kita seperti surga? Pertanyaannya apa pertanyaannya? Apakah rumah kita seperti surga gitu? Halo Firza. Oke, baik, cukup. Apakah rumah kita seperti surga? Oke, cukup. Ya, terima kasih Firza di Pontianak. Ya, kalau kita main ke rumah keluarga, apakah rumah kita seperti seperti surga? Wah, kamu sih belum memahami dengan benar ini ya. Intinya begini, Firza di Pontianak ya. Kalau kita mau main ke rumah keluarga kita izin dulu ya. Izin dulu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur tadi, kalau masuk ke rumah yang bukan rumah kita, izin dan salam kepada pemiliknya. Kemudian rumah kita bisa menjadi seperti surga kalau tadi kita selalu memberikan kasih sayang dan keluarga di antara kasih sayang dan bantuan di antara keluarga kita. Wallahu alam. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum. Halo kids. Halo kids. Halo kids. Assalamualaikum. Ya, suaranya agak keras. Ya. Dengan siapa di mana? Namaku Dimas. Suaranya agak kecil sayang. Coba deketin lagi, teleponnya, HP-nya deketin. Nama aku Dimas. Dimas di mana? Di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Nah, subhanallah. Ya, oke. Pertanyaannya apa? Aku sholat. Ya. Kalau aku sholat, kalau aku jadi imam, sholat di rumah boleh nggak? Oh, umur kamu berapa sayang? 7 tahun. 7 tahun. Masya Allah. Baik, terima kasih pertanyaannya ya Dimas di Balikpapan. Ya. Kaum muslim katanya Dimas di Balikpapan bertanya, kalau aku yang umurnya 7 tahun boleh nggak sholat di rumah berjamaah jadi imam? Jawabannya adalah imam yang berhak menjadi imam pertama adalah yang hafalan Al-Qur'annya paling banyak dan bagus baca Qur'annya. Itu ya, yang pertama syarat imam tuh. Dia paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Dan yang kedua, dia banyak hafal hadis-hadis Nabi SAW. Dan tentunya sudah balik ya. Nah, sudah balik. Nah, misalkan kalau kamu sama adik kamu ya, kamu paling banyak hafalannya Dimas, boleh Dimas jadi imam. Kalau adik-adiknya di bawah Dimas. Tapi kalau misalkan ada ayahnya yang bacanya lebih bagus atau ada kakaknya yang hafalan Qur'annya lebih bagus, maka yang berhak jadi imam adalah ayahnya atau kakak Dimas. Oke Dimas, tapi bagus Dimas sholat berjamaah dulu ya. Oke, kita akan satu lagi telepon dari sahabat yang lain. Halo kids. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Kis. Halo Kit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Allah di Bondowoso. Nama aku Arya. Di Bondowoso. Di Bondowoso. Wow, subhanallah jauh sekali Arya. Apa kabar? Oke, pertanyaannya apa? Oke, silakan. Kenapa rumahku kok bisa jadi surga? Kenapa rumahku? Kamu mau nggak rumah kamu seperti surga?
Iya, bilang gitu. Mau Iya. nggak? Emang surga itu kayak apa? Coba menurut Arya surga itu kayak apa? Tahu, Ustaz. Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. 25 Iya. tahun. Oke, Arya. 25 tahun. Oh 5 tahun, Masya Allah. Baik, terima kasih Arya di Bondowoso ya, Jawa Timur. Ya, tadi apa? Kenapa rumahku seperti surga ya? Nah, ya karena surga itu enak adik-adik, nyaman, ada makanan, ada minuman. Sekarang nih kita yang di rumah aja enak gak? Enak, subhanallah, enak adik-adik di rumah aja. Kita enak bisa makan dan minum, bisa ibadah di dalam rumah, bisa bercanda sama keluarga, rumahnya nyaman. Ya seperti apa? Seperti di surga. Walaupun tidak sama dengan surga beneran ya. Iya, tapi paling tidak kita membuat rumah kita itu indah dan nyaman. Masya Allah. Betul, betul, betul? Betul. Baik adik-adik sekalian, demikian telepon interaktif kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya insya Allah. Tapi jangan kemana-mana ya adik. Insya Allah Kak Muslim akan kembali di Halo Kids dengan tema Baiti Jannati. Kita lihat yang mau lewat. Halo Kids, Masya Allah. Yeay. Halo Kids, Masya Allah. Yeay. Adik-adik yang soleh dan soleha, kita lanjutkan acara Halo Kids dengan tema Baiti Jannati, rumahku surgaku bersama Kak Muslim dan Halo Ustadz. Baik, teman-teman sekalian yang soleh dan soleha, dimanapun Anda berada, kamu berada, dan yang jelas kamu semua saat ini berada di rumah ya. Insya Allah sebagian besar berada di rumah aja. Lalu Kak Muslim, bagaimana kita menciptakan rumah kita seperti surga, Baiti Jannati. Kita ingin masa-masa lockdown ini atau di rumah aja ini bisa membawa keberkahan dan juga membawa kenyamanan selama di rumah. Dan juga kita ingin adik-adik semua bahwasanya ketika kita belajar di rumah, kita ibadah di rumah, kita berkumpul di rumah menjadi nyaman, ya menjadi nyaman. Oke, kita bangun hal-hal seperti ini dan kita bangun kebersamaan selama kita di rumah. Oke, kamu sih melanjutkan poin yang keempat, bagaimana menciptakan atau membangun Baiti Jannati, rumahku surgaku. Ting. Ya, ini yang keempat. Adik-adik semua, rumahku surgaku. Bagaimana membangun rumahku surgaku? Kita harus sabar dan syukur
sebagai perabot dan hiasan rumah. Kita jadikan sifat sabar kita dan syukur kita kepada Allah sebagai perabot dan hiasan di rumah kita. Jadi adik-adik, perabotannya di rumah dan hiasannya yaitu dengan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa adik-adik? Karena orang beriman itu dia selalu bersyukur kepada Allah dan bersabar. Walaupun dia di rumah aja selama kurang lebih 2 pekan atau bahkan 1 bulan. Atau bahkan sampai lebaran. Iya enggak? Bisa jadi kita di rumah aja sampai lebaran. Bisa jadi. Harus sabar. Harus sabar adik-adik. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, syakartum la azidannakum. Apa artinya ayo? Ada yang tahu enggak? Iya betul. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Jadi kalau kita bersyukur di dalam rumah adik-adik dengan makanan yang ada, minuman yang apa adanya, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya buat kita semua. Yakin itu adik-adik. Tapi sebaliknya la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya adabku amat pedih adik-adik. Adab Allah amat pedih. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa di rumah, berkumpul bersama keluarga, makan enak, minum enak, tidur pakai AC atau pakai AG, angin gede. Ya, bersyukur. Coba kita lihat adik-adik di luar sana rumah. Banyak sekali teman-teman kita adik-adik di luar sana yang mereka diusir dari rumahnya. Coba perhatikan. Nah ini ya, ini rumahnya nih ya, seperti gambaran Kak Muslim sekarang nih. Ya Kak ya, nah kakak kita lihat. Nih nanti adik-adik saat ini ada orang-orang yang diusir dari rumahnya. Dipaksa keluar dari rumahnya adik-adik. Bahkan mereka tidak membawa apa-apa. Yang mereka bawa hanya pakaian yang melekat di badan. Ketika mereka diusir dari rumahnya seperti di Rohingya, di Suriah, di Palestina atau di Cina sana ada Muslim Cina yang diusir dari rumahnya, mereka tidak bawa apa-apa adik-adik. Bahkan mereka terpisah dari anggota keluarga. Mereka sedih, diusir dari rumahnya adik-adik. Mereka sedih berjalan, mereka tinggal di pengungsian yang hanya terbuat dari tenda. Kemudian hujan, panas mereka kena. Kalau kita sekarang, subhanallah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kita tinggal di dalam rumah, berkumpul bersama keluarga, bisa makan, bisa ibadah. Walaupun makannya pakai tahu tempe. Alhamdulillah. Walaupun makannya pakai telur asin. Atau pakai ayam goreng. Enak gak? Enak ayam goreng ya. Atau makan hati. Makan pakai hati maksudnya. Pakai daging ya. Iya. Gak apa-apa bersyukur. Ini dalilnya adik-adik, kita lihat bahwasanya orang beriman itu sungguh menakjubkan urusannya. Ini kata Nabi SAW. Nah ini Nabi SAW berkata atau bersabda dalam sebuah hadisnya, riwayat Muslim, al-mu'min ya, ajaban li amlil mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ya, sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Semua urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal ini tidak didapati oleh selain orang yang beriman. Jadi selain orang beriman tidak seperti ini adik-adik. Apa kata Nabi SAW? Ya, jika dia diberikan kesenangan, syakara fakana khairan. Dia bersyukur kepada Allah dan itu yang terbaik buatnya. Jika dia ditimpa dharra, musibah, jika dia ditimpa musibah dia bersabar. Dan itu yang terbaik buat untuknya. Kamu ulangi ya artinya. Nih, kalian baca nih hadisnya hadis dari Nabi SAW riwayat Imam Muslim rahimahullah ya. Bagaimana membangun rumahku surgaku? Sabar dan bersyukur adik-adik. Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusan baik baginya. Dan kebaikan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Dan itulah yang terbaik untuknya.
Dan apabila ia mendapat musibah, dia bersabar. Dan itulah yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian, itulah kita menghiasi rumah kita dengan perabot dan hiasan rumah. Dengan apa? Sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Ingat-ingat, ting. Selanjutnya, yang kelima. Kita lihat. Ting. Masya Allah. Baiti jannati. Bagaimana supaya rumahku menjadi seperti surga? Yaitu kita hiasi dengan akhlakul karimah. Dan pergaulan yang baik sebagai dinding kokoh rumah kita. Ya. Nah teman-teman semua. Akhlakul karimah ini sangat penting. Ya, sebagai dindingnya. Jadi dinding rumah kita itu adik-adik kita hiasi dengan akhlak yang baik. Gimana caranya kaum muslim? Akhlak yang baik pertama tidak boleh berkata kotor. Nah dengerin ya. Apalagi sama saudaranya. Tidak boleh mencela. Tuh. Tidak boleh mencaci maki. Nah tidak boleh melaknat. Tak boleh berdosa. Apa kata Nabi SAW? Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisha walal badi'ah. Kata Nabi SAW, orang beriman itu bukan yang suka mencela. Bukan yang suka mencaci dan juga bukan yang suka bicara kotor dan keji. Bukan orang beriman. Orang yang suka bicara kotor, yang suka melaknat. Dengan akhlak adik-adik. Kita ngomong yang baik ya. Kita bicara yang baik. Kemudian kita hormati orang tua kita. Kita bantu kedua orang tua kita. Adik-adik. Dinding rumahnya supaya seperti surga. Adik-adik ya nih. Dinding rumah kita ini supaya seperti surga kita hiasi dengan akhlak karimah. Dan pergaulan yang baik. Kita hormati orang tua kita adik-adik. Kita sayangi orang tua kita. Nggak boleh ngomong Fala taqulahuma uff. Jangan bicara kepada kedua orang kita nggak boleh. Wala tanharhuma. Jangan membentak mereka. Dan pergaulah mereka dengan pergaulan yang baik. Nggak boleh adik-adik membentak orang tua. Apalagi sampai ngelawan. Sedih adik-adik. Orang tua kita sedih. Kalau sampai kita membentak. Rumah kita tidak seperti surga nantinya. Kalau rumah kita mau seperti surga. Kita hiasi dengan akhlak yang baik. Oke? Dengan pergaulan yang baik khususnya kepada kedua orang tua. Ingat hadis Nabi SAW. Ridallah fi ridal walidain. Wasakatallah fi sakatil walidain. Apa artinya? Bagus. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Wah, cakep. Murka Allah, marahnya Allah ada pada murka orang tua. Wah, ya. Jadi kalau orang tuanya ridho, Allah ridho. Kalau orang tuanya marah, murka, Allah murka. Allah marah. Jadi adik-adik semua, kita harus berbakti kepada orang tua. Bergaul yang baik supaya rumah kita itu dindingnya bagus. Supaya rumah kita itu seperti surga. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Yang ke-6. Yang ke-6. Baiti jannati. Nah, ini adik-adik. Kaum muslim. Apa itu kaum muslim? Kita baca kaum muslim. Yang ke-6. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kok bisa? Maksudnya gimana kaum muslim? Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Serem. Gak boleh takut. Teman-teman. Kalian pernah ke kuburan gak? Boleh gak ke kuburan ziarah? Boleh. Yang tidak boleh itu berdoa kepada penghuni kuburan. Ya, minta kepada penghuni kubur. Itu gak boleh, syirik. Tapi kalau ziarah boleh. Untuk mengingatkan kematian. Lalu kaum muslim, kenapa rumah itu seperti kuburan? Coba. Kalau kuburan, misalkan ini kuburan nih ya, ini kuburan. Ini tangannya. Boleh nggak kita sholat di atas kuburan? Nggak boleh. Betul? Betul. Boleh nggak kita baca Al-Quran di atas kuburan? Nggak boleh. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Boleh nggak kita berdoa meminta di kuburan? Nggak boleh. Nggak boleh adik-adik.
Yang dibolehkan adalah kita ziarah kubur, kemudian berdoa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Doain penghuni kubur. Maksudnya apa? Jangan jadikan rumah seperti kubur. Maksudnya adalah rumah kita ini tidak pernah dibacakan Al-Quran. Subhanallah. Kayak kuburan. Sepi. Gak pernah di ngajiin. Rumah kita gak pernah disolatin. Gak pernah sholat sunnah di dalamnya. Subhanallah. Seperti kuburan. Sepi. Rumah kita tidak pernah didengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz dan ulama. Sepi. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumahnya tidak pernah dipakai buat berdoa kepada Allah. Subhanallah. Nggak pernah itu penghuni rumah berdoa meminta kepada Allah. Yang ada sukanya marah-marah, berantem, piring terbang dan sebagainya. Tak boleh adik-adik. Seperti kuburan. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kalau ini sudah kita laksanakan, maka kita akan membangun baiti jannati. Allah alam. Oke adik-adik? Iya. Oke. Demikian penjelasan dari Kak Muslim tentang baiti jannati, rumahku, surgaku. Kalau kalian mau membangun rumah seperti ini, bangun pondasinya dengan agama, hiasi dindingnya dengan akhlakul karimah dan pergaulan yang baik. Oke? Yuk kita buka lagi tanya jawab interaktif. Tapi sebelum kita buka telepon interaktif, silakan kalian lihat yang mau lewat. Jangan kemana-mana, bersama Kak Muslim di Halo Kids. Wallahu a'lam. Halo Kids. Masya Allah. Yeay. Dapatkan kebutuhan kaum muslimin di Halo Ustadz Store. Kami menyediakan pakaian muslim dari Sahabah Muslim Clothes, buku-buku Islam, produk-produk kesehatan, serta produk makanan dan minuman. Kepoin yuk, kunjungi segera Instagram Halo Ustadz Store dan Facebook Halo Ustadz Store. Yuk kita belanja di Halo Ustadz Store. Semua keuntungan dipergunakan untuk program dakwah dan biaya operasional Halo Ustadz. Barakallahu fikum. Halo Kids. Masya Allah. Yeay. Adik-adik yang soleh dan soleha, dimanapun kalian berada, tetap di rumah aja. Jadikan rumah kita baiti jannati, rumahku, surgaku. Barakallahu fikum. Kita nanti akan buka telepon interaktif, tapi sebelumnya kamu saya mau tambahkan sebuah hadis yang tadi, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Ini ada hadisnya. Silakan Kak. Ting. Nah ini adik-adik. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Artinya, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan.
Karena Syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Gak boleh. Gak pernah di ngajiin, gak pernah dibacain Quran, gak pernah sholat sunnah di sana, tidak pernah berdoa, tidak pernah ada majlis zikir, tidak pernah ada majlis ilmu. Seperti kuburan. Tak boleh jadikan seperti kuburan ya. Iya adik-adik. Makanya itu bacain surat Al-Quran, surah Al-Baqarah. Karena kata Nabi, setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah atau Al-Quran. Baiti Jannati. Kita buka pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang ada di rumah. Oke, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, halo kids. Halo kids. Ya. Ya, dari siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Farhan di Cilincing. Gringsing, Mbak. Hah? Cilincing. Dari Farhan di Cilincing. Oke, silakan Farhan. Ya, pertanyaannya apa? Ustadz, sholat di rumah sama sholat berjamaah sama nggak pahalanya? Ulangi. Sholat berjamaah di rumah sama di masjid sama nggak pahalanya, Ustadz? Oh, sholat berjamaah di rumah dengan sholat berjamaah di masjid pahalanya sama nggak? Gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Farhan. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Nah, sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri-sendiri di rumah. Lalu bagaimana kamu sholat berjamaah itu di mana? Idealnya sholat berjamaah itu di masjid adik-adik. Di masjid. Akan tetapi untuk saat-saat seperti ini yang sedang mewabahnya virus corona dan juga anjuran dari para ulama dan pemerintah untuk di rumah aja. Ditiadakan sholat berjamaah di masjid. Kan gitu ya? Bahkan sampai sholat Jumat ditiadakan. Para ulama, para ustadz sudah mengeluarkan fatwanya untuk sholat di rumah. Pahalanya sama, insya Allah sama pahalanya sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita buka selanjutnya. Halo kids, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana sayang? Nazmin di Depok, Ustaz. Dengan siapa? Yasmin. Nazmin. Oke, Ya. Oke Yasmin. Silakan pertanyaannya. Ustaz, bagaimana sabar dan syukur sebagai perabot dan Ustaz? Maaf ulangi Yasmin, agak terputus suaranya. Bagaimana caranya sabar dan syukur sebagai perabot dan hiasan di rumah? Oh, bagaimana caranya sabar dan syukur sebagai perabot rumah ya? Ya, Ustaz. Oke, panggilnya Kak Muslim aja. Sebenarnya Kak Iya, Muslim. Terima kasih Yasmin. Ya, barakallah. Iya, itu bahasa Kak Muslim ya sebagai perabot dan hiasan rumah yaitu dengan sabar dan syukur. Caranya gimana adik-adik? Caranya supaya perabotan di rumah kita bagus. Maksudnya bukan perabotan ada dangdang, ada penggorengan. Bukan begitu ya. Atau hiasan. Bukan, itu bahasa istilah namanya. Yasmin ya dan juga teman-teman yang lainnya. Bagaimana cara menjadikannya? Yaitu sabar. Misalkan kita di rumah aja. Untuk saat-saat seperti ini kita jangan keluar rumah. Ya, kenapa? Ada mewabahnya virus corona atau COVID-19. Bahaya kalau kita keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak. Di rumah aja. Sabar. Sabar di rumah ya. Sabar belajar online di rumah. Sabar ibadah di rumah. Itu caranya supaya rumah kita ada hiasannya. Yang kedua dengan syukur. Gimana caranya? Ya bersyukur kita bisa makan, kita masih sehat, tidak terkena penyakit insya Allah. Allah menjaga kita, bersyukur. Kita bisa kumpul bersama keluarga di rumah, bersyukur. Itu caranya. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh adik-adik, tak boleh. Gak boleh, gak ada manfaatnya kita mengeluh. Ya, gak boleh. Kita mengadu kepada Allah, bukan kepada manusia. Mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya. Assalamualaikum, halo kids. Halo kids. Assalamualaikum. Halo? Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Kolbi. Kolbi Iya. di mana? Iya. Riyadh.
Oh, Gria. Gria Timur. Oh, Gria Timur Indah. Oh iya. Silakan Kolbi. Pertanyaannya apa? Ustadz, kalau aku dengerin kajian lewat HP sama nggak pahala yang di masjid? Oh, pahala maksudnya ikut kajian di masjid. Iya. Oh iya, baik. Terima kasih Kolbi. Barakallahu fikum di Gria Timur Indah GTI ya. Bagaimana pahalanya kalau kita kajian di HP atau online dengan di masjid? Ya, tentunya berbeda ya. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid di antara rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, melainkan illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan bagi mereka. Wa ghasyyatumur rahmah, kemudian mereka dinaungi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Jadi kalau kita ngaji di masjid itu beda manfaatnya dan juga pahalanya. Kita bisa mendapatkan ketenangan, rahmat dan dinaungi oleh malaikat kalau kita membaca Al-Quran, majlis taklim di masjid-masjid. Tapi lebih utama. Nah, akan tetapi Kolbi dan juga teman-teman yang lain, kan saat ini kita nggak boleh nih kumpul-kumpul oleh pemerintah, betul nggak? Betul. Nggak boleh juga, saat ini kita tidak boleh juga membuat kajian-kajian di masjid, ya kan? Tapi jangan sampai kita nggak ada kajian sama sekali. Nah, oleh karena itu, Halo Ustadz ya juga membuka program Halo Kids supaya adik-adik yang ada di rumah bisa ikut kajian. Walaupun pahalanya tidak seperti di masjid, nggak apa-apa adik-adik. Beda, tapi yang penting kita dapat manfaat. Selagi di rumah, kita bisa belajar, kita bisa mengajar dan memberikan manfaat buat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya. Halo Kids, Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana sayang? Kirana. Kirana di mana? Depok. Oh, subhanallah Depok. Silakan pertanyaannya sayang. Kak Muslim, Iya. bagaimana caranya sama di rumah tidak nonton TV dan game? Bagaimana caranya selama di rumah? Bagaimana caranya TV dan game? Kamu umurnya berapa Kirana? 6. Oh, barakallah fikum. Terima kasih Kirana di Depok. Barakallah. Kak Muslim, gimana caranya nih? Ya, supaya di rumah selama di rumah tidak kebanyakan nonton TV dan tidak kebanyakan main game ya. Ya. Bagus pertanyaannya. Barakallah fikum. Caranya kita buat jadwal. Agenda harian kita selama di rumah. Dari mulai bangun tidur, sholat subuh, mandi, sarapan, belajar, murojaah, belajar online, membantu orang tua dan sebagainya. Lalu bagaimana? Boleh nggak kita nonton? Boleh nonton. Ini nonton nih kita di YouTube, ya kan? Tapi tontonannya yang bermanfaat. Jangan menonton acara-acara yang merusak. Tak boleh. Jangan ditonton yang jelek. Tonton yang bagus-bagus. Ya. Itu dia adik-adik. Yang kedua supaya tidak main game gimana? Daripada main game kalian mendingan main yang lain. Menggambar, mewarnai atau main di halaman rumah kalian. Boleh. Yang ada halamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka lagi pertanyaan selanjutnya. Ya. Halo kids. Halo kids. Oh terputus subhanallah. Ya. Kita buka pertanyaan interaktif dari teman kita di seluruh Nusantara. Ini teleponnya ya. Halo kids, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah kaget. Dengan siapa di mana sayang? Azra Di mana? di Setu Bekasi. Oh, barakallah Setu. Silakan Azra di Setu. Pertanyaannya apa sayang? Ya. Pertanyaannya apa nak? Boleh? Silakan. Kak Muslim, Ya. gimana caranya biar nggak berantem sama adek? Wah. Emangnya Azra suka berantem sama adiknya atau sama kakaknya? Ya, Hah? kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, terima kasih Azra ya. Ya, barakallahu fikum. Ya, Kak Muslim bagaimana caranya biar tidak berantem sama adik? Iya, pertama kita harus meyakini ya dalam hati kita untuk mencintai adik kita karena Allah. Sayang sama adik kita. Kemudian supaya tidak berantem juga, kita ngalah adik-adik. Kalau misalkan berebutan mainan nih, kita ngalah.
sama adik kita, ya udah kita kasih. Atau berebutan makanan, kita ngalah dia ini buat adik gitu. Ya, adiknya kita sayang, kita ajak main, bukan ajak berantem. Ajak main, bukan ajak berantem. Ya, jadi adik kita atau kakak kita ajak main bersama di rumah, bukan ajak berkelahi. Ingat ya, supaya rumah kita menjadi seperti surga, kita berikan kasih sayang, kita berikan cinta, kenyamanan kepada anggota keluarga kita, khususnya saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya kita buka pertanyaan dari adik-adik yang saleh. Halo kids. Halo kids. Halo kids, terputus. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Halo kids. Assalamualaikum. Ya. Halo. Halo. Halo kids. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Deo di Depok. Yo di Depok. Dia di Depok. Oke, pertanyaannya apa sayang? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Cara apa? sayang Ke ibu. ibu? Oh, subhanallah. Bagaimana caranya sayang sama ibu? Kamu umur berapa sayang? 4. 4 tahun. Sudah sekolah belum? Sudah. Sekarang sekolahnya sama siapa belajarnya? Sama ibu. Oh, cakep. Sayang nggak sama ibu? Sayang. Coba Dio bilang, aku sayang ibu. Aku sayang ibu. Iya, aku sayang ayah. Aku sayang ayah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Dio di Depok. Bagaimana caranya Kak Muslim biar sayang ibu? Caranya kita harus mengingat ya teman-teman bahwa ibu kita itu yang sudah melahirkan kita dengan susah payah. Taruhannya nyawa adik-adik. Bisa-bisa meninggal dunia kalau tidak selamat ya. Tapi Allah berikan kita kemudahan. Ibu kita kemudahan. Kemudian ibu kita juga yang merawat kita. Yang mendidik kita. Caranya biar sayang ibu adalah kita bantu ibu kita. Ya, dan kita tidak boleh melawan sama ibu kita. Tidak boleh berkata kasar. Kita sayang. Dan juga tidak boleh cengeng. Tidak boleh ngambek. Sebentar-bentar. Awah. Nggak boleh. Atau maksa. Pokoknya minta beliin mainan. Sekarang juga. Nah ini. Sabar. Supaya kita sayang ibu kita. Dan yang terakhir doakan ayah dan ibu kita. Dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya Allah nanti rumah kita seperti surga. Baiti jannati. Insya Allah. Baik adik-adik, kita break dulu. Nanti kita akan kembali dengan kosakata bahasa Arab. Tapi ingat adik-adik jangan kemana-mana. Nanti di akhir sesi kajian ini akan ada kuis berhadiah. Akan ada pertanyaan dan hadiah dari Halo Ustadz Store. Silakan kalian nanti ikuti terus sampai selesai acara Halo Kids ini bersama Kak Muslim. Kita rehat sejenak. Halo Kids. Masya Allah. Yeay. Ya, assalamualaikum. Siapa yang lagi pada mau nyari sapi PO? Sapi PO koleksi di daerah Farm nih. Udah mulai bulat-bulat. PO nih. Oh nih. Sapinya pun mulus-mulus nih. Nih, makan biasa. PO. Nih, ada pakai yang mau nyari sapi PO. Daerah Farm bisa. Nanti kita jual dengan subsidi hidup kok. Kalau usah takut lagi, harganya nanti ya sesuai. Pak Haji pilih timbangannya nanti ya harganya itu ya sesuai timbangan Pak Haji. PO-nya Pak Haji.
di bahasa Arab lagi, mau dari PS1 ya ke Delkom aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakin. Masya Allah. Yes. Adik-adik yang saleh dan saleha dimanapun kalian berada, semoga Allah menjadikan baiti jannati, rumahku surgaku. Di rumah aja. Iya, barakallahu fikum. Nah, tadi Kak Muslim sudah jelaskan bagaimana kita membangun rumah kita seperti di surga. Insya Allah. Dengan cara beribadah, berakhlak karimah, saling menyayangi, dan saling mencintai sesama anggota keluarga. Khususnya mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Baik, selanjutnya Kak Muslim akan tambahkan sedikit mufrodat, kosakata bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Ya, kita akan tampilkan kosakata bahasa Arab yang pertama. Twing. Ya, rumah, al-bait. Ya, apa bahasa Arabnya rumah? Al-bait atau bahasa Inggrisnya house, ya. Ini dia kosakata mufrodat yang pertama, al-bait. Dicatat ya adik-adik ya. Nah, apa bahasa Arabnya rumah? Al-bait. Nah, boleh dipoto, boleh dicatat, silakan. Al-baitu, rumah. Siapa yang rumahnya seperti ini? Siapa yang rumahnya lebih besar dari ini? Siapa yang rumahnya lebih kecil dari ini? Ya, nggak apa-apa. Besar kecil bukan masalah. Yang penting nyaman dan indah. Oke? Al-bait, rumah, house. Selanjutnya, kosakata yang selanjutnya adalah al-usrah, keluarga, keluar family. Al-usrah, keluarga. Ada ayah bunda, ada anak, ada dede, ya. Ada pepatah yang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Subhanallah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Al-usrah, family, keluarga. Selanjutnya, dipoto dulu, dipoto kak, ulangi kak. Ya, kelewatan. Wah, ini sudah ada, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini nih, al-usrah, keluarga. Catat ya, bahasa Arabnya keluarga apa? Al-usrah, family, keluarga. Selanjutnya yang ketiga, kosakata yang ketiga yaitu al-jannah, surga. Ini gambaran aja ya, bukan berarti surga seperti ini ya, bukan. Surga itu lebih indah. Ini hanya menggambarkan surga itu ada air yang mengalir, ya kan? Ada sungai-sungai. Ya ini hanya gambaran, bukan seperti ini yang aslinya. Al-jannah, surga, bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, bahasa Arabnya ayah, abun, Arab, ayah atau bapak, father, ya. Ini bahasa Arabnya ayah adalah ab. Atau kalau kita sering bilang apa adik-adik? Abi. Abi artinya apa? Ayahku atau bapakku. Abi. Nah, ayah, father, bapak. Itu bahasa Arabnya ayah. Digendong. Siapa yang suka digendong ayahnya? Iya. Siapa yang suka dituntun ayahnya ke masjid? Iya, barakallah. Bagus. Selanjutnya yang kelima. Ya, ini dia. Ibu. Bahasa Arabnya apa? Mother. Nah, kalau kita suka sebut apa adik-adik? Ummi, ibuku. Ya. Mamaku, ibuku. Artinya ibu. Ya, kata pepatah mengatakan al-ummu madrasatil ula. Madrasatil ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Jadi buat adik-adik belajarnya, sekolahnya pertama diajarkan oleh ibu, oleh mama, oleh bunda. Jadi bahasa Arabnya ibu adalah mother. Foto ya, tulis ya. Oke,
Ya, baik, cukup ya. Tuh ada 5, jangan kebanyakan. Ini 5, dicatat ya. 5 kosakata tadi. Yang pertama adalah al-bait, itu rumah. Yang kedua adalah al-jannah, jannah, surga. Dan yang ketiga adalah al-usrah, keluarga. Yang keempat adalah ab, bapak, ayah. Dan yang kelima adalah atau ibu. Ibu. Oke, selanjutnya adik-adik yang soleh dan solehah, jangan kemana-mana. Tunggu dulu, kita ada kuis berhadiah. Nah, insya Allah Halo Ustadz Store akan membagikan hadiah buat 5 pemenang dan akan segera kita umumkan. Siap-siap ya. Siap-siap, catat bukunya. Ayo ambil buku dan pulpennya. Oke, ambil buku dan pulpennya ya. Atau boleh dipoto pertanyaan cekrek. Nanti caranya kalian jawab melalui DM di Instagram Halo Ustadz Store. Nih yang ada di bawah kamu ini nih, samping nih. Instagramnya Halo Ustadz Store. Yang mana? Ah ini nih. Halo Ustadz Store. Jawabnya melalui DM di Halo Ustadz Store. Ah ini cara menjawabnya. Nah ya. Kirim jawaban adik-adik ke DM Instagram Halo Ustadz Store. Follow dulu ya. Follow sekarang. Ikuti IG-nya Halo Ustadz Store. Ayo follow sekarang. Nanti jawabannya melalui sini. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan hadiah menarik kaos ya dari Halo Ustadz Store. Nah hadiahnya seperti apa Kak Muslim? Nah ini contoh hadiahnya nih. Nih hadiahnya nih sudah disiapkan nih. Nah ini hadiahnya nih. Kaos buat adik-adik, bukan buat ayahnya ya. Nih hadiahnya nih. Dari Halo Ustadz Store. Hadiah berupa kaos cantik. Cantik apa ganteng ya? Ya, buat adik-adik di rumah yang bisa menjawab 5 pertanyaan dan untuk 5 pemenang. Oke? Ya, ini hadiahnya taruh sini dulu ya. Ya, kita pertanyaan yang pertama. Catat ya. Atau dipoto, cepat dipoto. Nah, pertanyaan pertama adik-adik. Silakan dilihat. Ya, silakan ya adik-adik. Yang pertama, rumah yang indah dan nyaman adalah pilihan ya. Yang A, dihiasi dengan kemewahan. B, dibacakan Al-Quran dan didirikan sholat. C, dipasang AC dan CCTV. Nah, rumah yang indah dan nyaman adalah yang mana jawabannya? A, B, atau C? Yang kedua. Masih yang kedua Kak? Oke. Dalam rangka pencegahan virus corona, pemerintah dan ulama menganjurkan kepada masyarakat untuk A, berkeliling kota. B, mudik ke kampung. C, di rumah aja. Pilih jawabannya A, B, atau C. Seperti apa jawabannya ya. Dipilih ya. Pilih jawabannya. Ya, nanti pemenangnya akan diumumkan di Halo Ustadz Store ya. Pemenangnya nanti akan diumumkan di Instagram Halo Ustadz Store ya, adik-adik ya. Pemenangnya akan diumumkan. Ini yang pertanyaan kedua. Nah, ini. Catat. Ketiga, pertanyaan ketiga. Nah, berikut bahasa Arabnya rumah adalah, ya, nyatet gak tadi? Rumah bahasa Arabnya apa? Yang A, ab. Yang B, jannah. Yang C, baitun. Bahasa Arabnya rumah. Yang pertanyaan keempat, boleh dipoto, ayo dipoto atau dicatat, silakan. Nanti dijawab ya. Yang keempat, program acara kajian anak di channel Halo Ustadz adalah bernama, nama programnya apa? A, Halo Kids. B, Halo Ustadz. C, kajian online. Apa nama acaranya? Catat A, B, atau C. Pertanyaan kelima. Catat ya. Atau difoto boleh. Nah, jika kita ingin mengetahui tentang ilmu agama Islam, maka bertanyalah kepada A, orang tua. B, kakak. C, ustadz.
mana jawaban yang paling tepat? A, B, atau C? Foto atau dicatat? Ayo catat adik-adik, catat ya. Iya, ini 5 pertanyaannya. Jawabannya, cara menjawabnya, kalian kirimkan jawaban adik-adik ke DM, IG, Instagram, Halo Ustadz Store. Ya, caranya kalian harus follow dulu Instagram Halo Ustadz Store dan nanti kalian jawab DM ke Instagramnya Halo Ustadz Store. Insya Allah nanti pemenangnya akan diumumkan di Instagram Halo Ustadz Store. Demikian adik-adik. Ya, oke. Itu tadi 5 pertanyaan dari Halo Ustadz di acara program Halo Kids ini. Dan silakan kalian jawab. Nanti akan dipilih pemenangnya 5 pemenang oleh Halo Ustadz Store. Dan insya Allah hadiahnya akan dikirimkan. Demikian adik-adik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu Baiti Jannati, rumahku surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah kita seperti surga yang penuh dengan rasa cinta, ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan dan luas sekali. Dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita di surga kelak. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dari Kak Muslim sebagai hamba yang dhaif. Insya Allah adik-adik kita akan ketemu lagi Ahad depan. Semoga tidak ada halangan. Sekitar jam 9 pagi sampai dengan selesai. Bersama Kak Muslim di program acara Halo Kids. Melalui channel Halo Ustadz di YouTube dan Facebook. Demikian semoga bermanfaat. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Betah di rumah aja selama masa-masa wabah seperti ini dan mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Syukran. Jazakumullah.